iPhone 15 adalah sebuah flagshipnya Apple keluaran akhir 2023 yang masih dijual resmi di Indonesia hingga akhir 2024 bahkan di awal 2025 ini. Apakah HP ini masih layak untuk dibeli dan apakah harganya worth it untuk dibeli? Mengingat sudah banyak banget flagship Android yang keluar di rentang harga yang mirip dan juga punya sistem kamera yang lebih komplit daripada iPhone 15. Jadi, mari kita lakukan review dari iPhone 15 ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini itu menggunakan prosesor Apple Bionic A16, RAM 6 GB, dan storage 128 GB ya guys. Dari spesifikasi tersebut, tentunya kita tidak bisa bandingkan dengan flagship Android yang saat ini banyakkan minimal RAM itu 8 GB, 12 GB malah pada yang umumnya, dan storage minimal itu 128, 256, 512 itu banyak banget di HP Android di kelas harga yang mirip-mirip dari HP ini. Dan spesifikasi tersebut tentunya tidak menjamin apakah kualitasnya akan sama atau tidak, karena sistem operasi yang berbeda antara Android sama iOS. Jadi mari kita lakukan review dari iPhone 15 ini. Aspek pertama akan kita bahas dari sisi performance-nya dulu. Secara performance sebenarnya untuk penggunaan harian pasti aman banget, lancar banget. Bahkan kita pakai yang Apple A15 aja sampai sekarang dari iPhone 13 Pro. Itu masih smooth-smooth aja setelah kita ganti baterai ya guys. Untuk performance-nya sudah pasti tidak ada masalah untuk penggunaan harian. Meskipun kita masih menemukan kadang-kadang ada stutter ketika multitasking, maksudnya buka tutup aplikasi dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang berdekatan. Itu kadang-kadang ada sedikit lag kadang-kadang kalau sudah mulai panas. Dan itu akan menjadi isu tersendiri buat sebagian kalian yang memang berharap iPhone itu pasti akan smooth banget, lancar banget, tidak ada stutter. Nah, kita sampaikan di video ini, itu masih ada guys, karena mungkin karena keterbatasan dari RAM-nya dan isu manajemen panasnya yang menurut kita ini untuk penggunaan harian saja untuk foto-foto, video itu lebih mudah menghangat. Bahkan lebih mudah menghangat daripada iPhone 13 Pro kita yang kita sudah pakai dari awal sampai sekarang ya guys. Dan menurut kita itu agak disayangkan saja. Terus untuk skor benchmark-nya bagaimana? Nah, kita coba menggunakan benchmark Antutu, ini masih tembus 1,2 juta. Sebuah angka yang tergolong tidak besar ya guys untuk sebuah HP flagship dijual di harga mendekati 14 juta untuk harga official resminya. Meskipun di online kalian bisa dapatkan di 13 jutaan. Terus, untuk secara 3D Mark juga kalian bisa lihat untuk skornya juga kita uji coba Wildlife Extreme stress test-nya juga. Kemudian untuk Solar B Extreme-nya juga kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian Geekbench 6 juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan itu dia tadi benchmark yang kita bisa lakukan. Untuk pengujian gaming, jujur kita tidak menguji gaming HP ini. Kenapa? Karena sampai sekarang kita masih belum menemukan software yang tepat untuk meng-capture rata-rata FPS-nya. Tapi berdasarkan pengalaman kita menggunakan iPhone 13 Pro saja, itu masih smooth untuk main game Genshin pun masih smooth dan lancar. Meskipun memang kita tidak bisa 120 fps ya guys, tapi masih menurut kita sampai 60 fps itu masih akan lancar banget ya, nggak ada masalah soal itu. Dan cuma yang memang menjadi isu adalah kalau kalian gunakan HP untuk gaming, ada dua aspek yang kalian perlu pertimbangkan, yaitu pertama kalian harus beli cooler, yang kedua hati-hati dengan baterai health karena baterainya akan sangat boros kalau dipakai buat gaming. Itu catatan buat kalian yang memang mau beli iPhone 15 untuk gaming ya guys. Lanjut kita bicara soal kamera. Kamera dari HP ini itu menggunakan kamera utama 48 megapiksel plus OIS, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera depan sebesar 12 megapiksel. Di atas kertas, megapiksel memang bukan segalanya. Kualitas hasil foto maupun videonya dari HP ini termasuk bagus dan gambar juga bagus. Apa yang kalian lihat ketika kalian mau capture, itu yang akan kalian dapatkan di hasilnya. Kadang HP-HP Android tertentu itu kalau misalnya kita capture itu nggak terlalu bagus, tapi hasilnya ternyata processing-nya jadi bagus. Itu karena fitur AI-nya. Tapi kalau di iPhone ini beda, dia memang ya kamu lihat itu ya akan hasilnya seperti itu. Meskipun kadang-kadang agak meleset sedikit karena ada delay untuk foto dan videonya kadang-kadang ya, kalau misalnya kita temukan kalau mulai panas. Dan kita menemukan bahwa untuk video ini memang smooth ya, ciri khasnya Apple. Cuma memang untuk kamera ultrawide ini kita menemukan untuk dibandingkan sama flagship sekarang itu agak masih agak kurang ya guys. Oke, ini juga sekedar tambahan komparasi untuk kamera depannya kalau kita bandingkan dengan flagship Android ya. Oppo Find X8 jadi versus iPhone 15 ini bisa kelihatan ya warnanya juga berbeda untuk kamera depan dan untuk kamera depan masih naturalan di iPhone 15 ya untuk warna kulit kita, tapi
Di sini Oppo pun sudah cukup bersaing, cuma meskipun begitu dia lebih softening, tapi untuk kamera belakang tadi kita bisa lihat itu kualitasnya lebih bagus di Oppo. Tapi ya gimana menurut kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini sekedar perbandingan antara Oppo Find X8 versus iPhone 15 di harga yang sama. Kita switch kamera ultrawide. Nah, ultrawide-nya juga lebih bagus di Oppo Find X8. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Apalagi sensor-sensor HP sekarang flagship Android itu kita bandingkan dengan Oppo Find X8 ya guys. Ini adalah flagship Oppo keluaran 2024. Kita bandingkan secara video saja. Untuk secara low light, kalian bisa lihat ini kita bandingkan untuk kamera depan. Kemudian, di sini kita juga menemukan bahwa untuk kamera belakang sebenarnya ini menangnya di Oppo kalau kita lihat ya. Secara gambar lebih bagus, lebih anti flare ya. Karena kalau misalnya di sini masalah coating, lagi-lagi masalah coating. Kemudian juga untuk ultra wide-nya ini juga lumayan signifikan bedanya ya guys untuk di Oppo sama di iPhone. Kestabilan videonya juga tergolong hampir sama. Menurut kita sama-sama hampir stabil, sama kalau secara kita bandingkan secara hasil previewnya. Dan ini menunjukkan bahwa iPhone bukan lagi sebuah HP yang pasti akan terbaik di segmen harganya untuk foto maupun video. Bahkan menurut kita, di beberapa aspek seperti foto, itu lebih bagus di HP-HP lain, Android lain dibandingkan iPhone. Kalau untuk video, memang ini masih akan menjadi PR tersendiri ya buat sebagian ya. Tapi menurut kita, Oppo Find X8 ini juga comparable banget dengan iPhone 15. Dan menurut kita, ini adalah suatu hal yang bagus ya guys. Jadi Android sudah mulai mengejar kualitas video yang sama stabilnya dengan iPhone. Kalian bisa juga lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini supaya mendapatkan gambaran utuh lengkap mengenai kamera iPhone 15 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari iPhone 15 di akhir 2024. Bahkan mungkin kalau kalian nonton ini di awal tahun 2025, menurut kita ini kualitas kamera depannya yang masih bagus ya guys. Memang iPhone itu terkenal untuk perekaman videonya. Jadi HDR-nya dapat, dynamic range-nya dapat, kemudian mikrofonnya juga bagus. Tapi gimana menurut kalian untuk kualitas kamera depan dari iPhone 15 ini? Menurut kita sih masih sangat usable banget buat kalian yang content creator. Kalian mau buat vlogging seperti ini itu nyaman banget ya guys. Tapi ya silakan tulis pendapatkan di kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dari iPhone 15 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari iPhone 15 kalau kita gunakan buat perekaman video. Dia bisa switchable lens kamera ultrawide seperti ini dan masih stabil gambarnya selama dalam cahaya yang masih terang. Dan dia menariknya di sini dia juga punya 2 kali digital zoom, seolah-olah dia crop sensor dari kamera utamanya. Jadi ini suatu hal yang bagus banget di iPhone 15, dimana kalau di iPhone 14 itu nggak ada fitur ini. Tapi gimana mungkin untuk kualitas kamera utama, kamera ultrawide, crop 2 kalinya, ini masih termasuk bagus banget ya guys. Tapi gimana mungkin silahkan tulis pendapatkan di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari iPhone 15 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Bisa dibilang untuk akhir 2024 atau awal 2025, kualitas seperti ini sebenarnya adalah basic untuk standar kelas harga segini ya guys, 13 jutaan ini menurut kita. Bahkan HP-HP Android pun sudah mulai banyak yang bisa menyaingin kualitas low light ya. Tapi gimana muka untuk kualitas kamera depannya kalau kita gunakan buat perekaman video seperti ini ya guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari iPhone 15 kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya. Flare-flare-nya wajar banget ya. Sebuah HP iPhone ya seperti ini ya guys. Flare-flare-nya kelihatan, bisa switchable lens ke kamera ultrawide ya. Yang kualitasnya dropnya lumayan signifikan. Bahkan untuk kita di harga segini tuh harusnya sudah nggak boleh segini lagi. Tapi ya wajar lah guys, ini flagship tahun 2023 yang sampai sekarang ini jadi flagship iPhone terakhir yang resmi di Indonesia. Kamera utama, kemudian dia juga masih bisa digital cropping dari kamera utamanya ke kamera kayak seolah digital crop 2 kali ya guys, seperti ini. Dan ya kurang lebih seperti itu aja. Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian dari sisi layar, HP ini pakai layar Super Retina XDR OLED display dengan resolusi lebih dari Full HD Plus jelas, dengan refresh rate sayang banget masih di 60 Hz untuk harganya. Tapi support HDR, bisa untuk nonton YouTube 4K 60 HDR, Netflix juga bisa nonton Full HD HDR,
Dan ini suatu hal yang bagus, cuma memang kalau kita bandingkan secara layarnya tuh memang tidak seterang HP-HP flagship Android zaman sekarang ya guys. Memang masih tergolong terang, tapi tidak seterang itu kalau dibandingkan HP Android, masih lebih terangan HP Android yang zaman sekarang, khususnya kalau kita comparable dengan Oppo Find X8 ya guys. Dan itu hal yang perlu kalian ketahui ketika beli HP ini. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speaker di HP ini termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini supaya mendapatkan gambaran utuh mengenai kualitas audio speaker dari HP ini. Lanjut kita bicara soal baterai. HP ini dibekali baterai yang kecil 3349 mAh, tapi 3000 mAh-nya iPhone itu bisa comparable dengan baterai 5000 mAh-nya di Android. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena hardware dan software-nya semua dikontrol oleh Apple, sehingga dia bisa lebih optimize untuk menjaga baterai life yang lebih awet dibandingkan HP Android. Tapi kita mention di sini, kalian butuh bisa sampai 2 kali charge dalam satu hari kalau kalian pakai heavy use. Heavy use dalam artian screen on time kalian lebih dari 6,5 jam. Menurut kita ini suatu hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian pakai, misalkan pakai buat WA, dan itu dalam kondisi yang indoor ya guys. Kalau kalian pakai di outdoor bisa jadi lebih cepat lagi habisnya, sehingga satu hari bisa butuh 2-3 kali charge tergantung intensitas penggunaan kalian ya guys. Dan itu hal yang kalian perlu ketahui ketika baterai life dari HP ini ya guys. Kemudian dari sisi baterai yang kecil tadi, dilengkapi oleh charging yang juga termasuk lambat untuk kelas flagship. Cuma support 20 watt power delivery. Yang dimana itu juga support wireless charging 15 watt. Itu butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk full charge ya guys. Dan itu agak disayangkan banget. Dan kita juga memberikan saran kalau misalnya kalian mau baterai health-nya lebih awet, kalian bisa charging dari 30% ke 80% aja. Jadi 80% bisa di stop chargingnya. Itu untuk menjaga jangka panjangnya. Dan jangan gunakan HP kalian sambil charging, itu akan supaya tidak panas HP-nya. Itu aja sih, supaya kalau kalian mau jaga baterai health kalian. Tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau misalnya baterai health-nya turun, sisa ganti aja. Cuma memang kalau di Indonesia agak lama aja. Satu hal yang kita perlu mention juga di sini adalah penggunaan port USB Type-C di iPhone 15 ini. Jadi ini adalah iPhone pertama yang punya USB Type-C meskipun masih versi 2. Tapi ini berguna banget buat kalian transfer data, bisa pakai SSD eksternal. Kita sudah coba yang 1 tera itu aman, lancar, untuk copy data juga bagus ya guys. Kemudian di sisi security sendiri, HP ini dibekali oleh Face ID yang merupakan ciri khas dari iPhone yang menurut kita kualitasnya itu memang bagus, comparable banget dengan fingerprint scanner, dan usable banget dan praktis ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini adalah ciri khasnya Apple, kesannya premium dan kesan solid, nyaman digunakan, layarnya juga nggak terlalu besar, 6,1 inch, yang sangat nyaman untuk digunakan harian di luar entertainment, karena kalau entertainment lebih suka layar yang lebih besar ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini dibekali oleh single slot SIM card. Tapi tenang, HP ini bisa 2 SIM, satunya pakai eSIM. Jadi HP ini sudah support eSIM, jadi sudah pasti aman banget ya guys. Lanjut dari aplikasi Zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom, yang memang wajar karena Apple ya guys, pasti akan support. Dari iPhone yang lama pun sampai sekarang itu masih support untuk virtual background zoom ya guys. Lanjut kita bicara soal fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP68, support USB OTG, tadi kita sudah mention, sudah support untuk connect ke SSD eksternal, jadi sudah 1 TB kita coba, itu aman dan lancar. Kemudian dia tidak punya jack 3,5 mm karena sudah hilang dari iPhone 7, jadi kalian nggak perlu tanya itu. Kemudian dia juga tidak punya aplikasi FM radio, memang kayaknya dari awal nggak ada FM radio. Itu dia soal fitur dari HP ini. Kemudian mari kita bicara soal navigasi Google Maps juga. Menurut kita ini navigasi juga termasuk aman dan lancar, tidak ada kendala selama kita gunakan untuk bernavigasi menggunakan HP ini.
Kemudian kita bicara soal jaminan update software sendiri. Harusnya jaminan update software dari Apple itu panjang guys, di atas 5 tahun. Selama ini secara histori itu bisa sampai 6-7 tahun, tergantung Apple-nya mau kasih seberapa panjang. Tapi ini menarik ya guys, karena dia sudah dari iOS 17 dan kita review ini di iOS 18.2, alias yang paling terupdate ya guys. Kemudian dari sisi fitur AI, sayangnya HP ini tidak tersedia fitur AI karena Apple Intelligence harus datang dengan RAM minimal 8 GB yang adanya di iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Agak disayangkan banget, padahal potensinya sangat bagus banget untuk iPhone 15 ini adalah sebuah HP sebuah entry-nya iPhone ya guys, bukan entry-nya Android ya. Entry-nya iPhone yang sangat menarik banget ya guys. Tapi ya agak disayangkan ya kalau kalian memang mau Apple Intelligence yang menurut kita juga kita belum coba, jadi kita belum bisa komen apa-apa. Ya, kalian harus beli minimal 15 Pro atau kalian bersabar menunggu seri 16 kalau memang jadi launch di Indonesia ya, guys. Dan itu dia untuk fitur AI-nya. Kesimpulannya, di akhir 2024 atau di awal 2025 ini, menurut kita ini adalah HP yang masih layak untuk dibeli. Memang masih banyak plus minus yang ditawarkan oleh HP ini. Contohnya refresh rate layar masih 60Hz, kameranya masih belum lengkap, belum ada telephoto atau periskop. Tapi menurut kita ini adalah salah satu HP yang punya kestabilan perekaman video yang bagus dan cocok banget buat kalian yang content creator. Catatan, ada flare-nya kalau kalian buat syuting video yang ada lampu-lampunya. Jadi kalau memang kalian memang rencana syuting low light, menurut kita ini bukan yang cocok buat kalian. Tapi kalau misalnya untuk harian, untuk video-video harian, menurut kita ini sudah sangat cukup banget. Dan menurut kita, daripada kalian ambil iPhone 13, lebih baik kalian nabung ke iPhone 15, atau bahkan kalau nanti iPhone 16 rilis, langsung ke 16 aja. Karena kameranya pasti akan berasa signifikan bedanya, jangka pakainya juga lebih panjang. Kemudian yang pasti di sini, dia adalah HP yang lebih awet daripada iPhone 13 secara baterai life pasti. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan. Thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye dan Happy New Year!